Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau bahas handphonenya Vivo keluaran terbaru banget nih guys. Ini ada dari Vivo Y20 versus Vivo Y30 ya. Mungkin dari segi penamaan ini beda sedikit, tapi untuk spesifikasi lumayan beda jauh ya guys. Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat dan juga selalu bahagia. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, ini dia Vivo Y30 versus Vivo Y20. Kalian udah punya yang mana atau kalian lagi ngincer yang mana? Boleh banget komen di bawah ini ya guys. Mungkin secara range harga ini beda jauh, cuma aku kepo banget sih sama dua handphone ini gitu ya. Ini mungkin compare yang agak up down gitu ya, karena memang dari range harganya tuh beda jauh untuk di Vivo Y20 versus Vivo Y30. Tapi next ke depannya aku bakal compare Vivo Y20 versus Y30i. Nah, untuk di Vivo Y20 mungkin ini lebih keluaran terbaru banget ya dibanding Vivo Y30. Tapi sebelum kita ke perbandingan, kita ke compare antara Vivo Y20 versus Y30, aku bakal menyebutkan dulu spesifikasi singkat untuk di Vivo Y20 dulu ya. Nah, untuk spesifikasi lengkap atau spesifikasi Vivo Y20 itu dengan berat ya, itu 192,3 gram ya. Untuk pas aku review hari ini itu harganya 2 jutaan ya, atau lebih tepatnya 2.199.000 rupiah. Nah, untuk segi prosesor di Vivo Y20 itu menggunakan Snapdragon 460 dengan kapasitas RAM 3 GB, internal memory 64 GB. Untuk kapasitas baterai di Vivo Y20 ini yaitu 5000 mAh ya. Yang di hadapan aku ini warnanya Nebula Blue. Mungkin kalian Vivo lovers pasti tahu ya Vivo S1. Nah, ini kayaknya sih anak dari Vivo S1 ya, karena untuk warnanya mirip banget Nebula Blue. Nah, juga ada pilihan warna, ada down white. Untuk operating system di Vivo Y20 itu dibekali dengan Android versi 10 ya, PanTouch OS 10 dengan ukuran layar yang mumpuni banget sih buat kalian yang seneng browsing ke sosial media, jadi memuat informasi lebih banyak. Karena untuk ukuran layar di Vivo Y20 ini dibekali dengan layar 6,51 inci dengan resolusi layarnya 1600 x 720 pixel dengan tipe layarnya IPS. Nah, selain daripada itu juga buat kalian yang suka foto-foto, for your info, untuk segi kamera depan di Vivo Y20 ini dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Untuk kamera belakang dibekali dengan 13 megapiksel, super bokehnya 2 megapiksel dan ultra wide-nya 2 megapiksel. Keren ya. Selain daripada itu juga ya, untuk fitur kamera mungkin kita nggak abdol gitu ya kalau misalkan bahas Vivo nggak bahas kamera. Nah, untuk segi fitur kamera di Vivo Y20 ini ada fitur portrait ya, ada foto video, ada panorama, ada live foto, ada slow motion juga ya, ada time lapse, ada profesional juga. Pokoknya banyak banget sih fitur kamera di Vivo Y20 ini. Nah, selain itu juga ini sudah didukung dengan OTG ya. Jadi buat kalian yang mau mindahin file dari laptop atau dari handphone lain ke handphonenya Vivo Y20 ini nggak usah khawatir bingung pakai apa ya, karena ini sudah didukung
OTG atau on the go. Nah, untuk segi pengecasan dia menggunakan micro USB 2.0. Wow. Nah, untuk fingerprint ini agak berbeda sih ya untuk fingerprint di Vivo Y20, karena untuk fingerprint di Vivo Y20 ini keren banget. Di harga 2 jutaan menurut aku sih ya, hanya ini Vivo Y20 yang menggunakan teknologi side fingerprint ya. Jadi si sidik jari itu dipasang di samping untuk di Vivo Y20 dengan kecepatan membuka kuncinya itu 0,22 detik. Wow, cepat banget ya. Nah, itu dia untuk spesifikasi dari Vivo Y20. By the way, buat kalian yang mau menambahkan, boleh komen di bawah ini, ataupun buat kalian yang udah beli, kesan pertama gimana nih menggunakan Vivo Y20, komen di bawah ini ya guys. Nah, itu dia Vivo Y20, dan next kita review untuk Vivo Y30. By the way, buat kalian yang nanya kenapa sih nggak sama Vivo Y30i gitu ya untuk compare, aku mungkin ini untuk sesama brand ya, karena satu brand Vivo Y20 dan Y30. Mungkin aku bahas segi persamaan dan perbedaannya ya, nggak compare secara kuat gitu ya, nggak compare karena ini saudara untuk Vivo Y20 versus Vivo Y30. Nanti next video selanjutnya aku pasti bahas compare antara Vivo Y20 versus Vivo Y30i ya, karena mungkin bedanya hanya 300. Kira-kira kalian pilih yang mana? Makanya klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari Siska Maulani ya guys. Oke, sekarang kita bahas di Vivo Y30 Upgrade Your Experience. Nah, untuk tagline dari Vivo Y30 yaitu Upgrade Your Experience. Apa tuh artinya? Aku nggak begitu bisa bahasa Inggris sih. Buat kalian yang tahu artinya, komen di bawah ini ya. Nah, ini with Ultra OLED screen, AI quad kamera. Wah, dengan ukuran layar di Vivo Y30 ini yaitu 6,47 inci ya, with Ultra OLED screen layar. Nah, untuk dari rasio layar ke body di Vivo Y30 yaitu 90,7% dengan aspek rasionya untuk perbandingannya 19,5 banding 9 ya, dengan resolusi HD plus 1560 kali 720. Jadi untuk segi tampilan aplikasinya ini diintegrasikan dengan layar ya. Jadi demi kenyamanan visual ya, eye protection mode dapat mengatur warna tampilan untuk mengurangi cahaya biru dan meringankan ketegangan mata. Jadi untuk Vivo Y30 ini sudah dilengkapi dengan eye protection ya. Jadi buat kalian yang emang sih ya di tahun 2020 ini, ataupun yang lagi corona gitu ya, lockdown di rumah aja, pasti gabut banget. Tidak lain dan tidak bukan, pasti kita tuh lebih sering mengoperasikan handphone ya. Meskipun kita udah new normal gitu, tapi tetap kalau buat kalian yang nggak ada keperluan penting, nggak usah keluar rumah, karena keadaan di luar sih masih genting sih menurut aku. Jadi otomatis kita yang gabut di rumah ngapain lagi gitu ya, pasti mengoperasikan handphone gitu ya, pasti handphone di kamar. Apalagi buat kalian yang pelajar, sekarang kan musim belajar online. Buat kita yang sudah kerja juga online ya, jadi pasti kita tidak lepas dari handphone. Makanya untuk di Vivo Y30 ini didukung dengan eye protection, jadi untuk keamanan matanya itu lebih terjaga ya untuk di Vivo Y30. Nah, untuk segi warna ini dengan warna 3D menawan dengan desain elegan. Jadi untuk Vivo Y30 dirancang secara elegan dan halus ke setiap detailnya dengan lekukan 3D didesain secara cerdas
untuk memberikan efek ramping yang sangat halus pada panel samping. Emang sih pas aku pegang nyaman sih ya, karena si bahan cover belakangnya tapi memang benar-benar halus. Nah, untuk segi warna ini dibekali dengan warna emerald black ya dan moonstone white. Yang ada di hadapan kita ini warnanya moonstone white. Mungkin buat kalian yang suka warna lebih kalem itu bisa memilih emerald black karena keren banget sih untuk warna di Vivo Y30 ini. Untuk segi kamera belakang itu sudah dibekali dengan AI quad kamera, di mana untuk kamera utama di Vivo Y30 itu dibekali dengan 13 megapiksel, super wide angle 8 megapiksel, super makro 2 megapiksel, dan super bokeh kameranya tuh 2 megapiksel. Wah, ini paket komplit banget ya buat kalian yang suka fotografi. Karena ini untuk di Vivo Y30 sudah menggunakan AI quad kamera, dimana untuk fitur-fitur kameranya tuh lebih banyak lagi. Wow. Nah, untuk kapasitas RAM di Vivo Y30 ini yang ada di hadapan aku mungkin di kapasitas RAM 4GB dan internal memorinya 128 GB. Karena untuk di Vivo Y30 ini ada dua varian ya, sama 6 GB di harga 3.200.000. Cuma mungkin kalau yang Vivo yang aku review hari ini itu harganya 2.799.000 rupiah aja. Nah, untuk di Vivo Y30 ini menggunakan baterai yang besar yaitu 5000 mAh baterai dan menggunakan USB Type-C terbaru. Untuk Android-nya dia sudah menggunakan versi 10 ya. Dan juga banyak banget untuk fiturnya, ada Jovi Event ya, multi turbo buat kalian yang suka bermain game, Jovi Assistant buat kalian yang sangat sibuk gitu ya tanpa adanya pacar. Ini untuk di Jovi Assistant ini sangat banget perhatian membantu kehidupan Anda sehari-hari. Cile. Jadi nggak perlu punya pacar ya, hanya milikin Vivo Y30 itu sudah sangat diperhatikan sama Vivo Y30. Oke guys, itu dia Vivo Y30 reviewnya. Dan sebelum kita buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channelnya aku, Siska Maulani, agar channel ini berkembang ke depannya semakin lebih baik ya guys. Untuk semakin semangat lagi aku dalam memberikan informasi tentang handphone. Jadi buat kalian yang bingung gitu ya cari handphone, itu tinggal klik aja Siska Maulani, pasti ada ya buat handphone yang kalian butuhkan. Oke, kita masuk ke compare antara Vivo Y20 versus Vivo Y30 ya. Nah, untuk perbandingannya mungkin dari segi harga aja udah jauh sih guys, yaitu untuk di Vivo Y20 dibekali dengan harga 2.199.000 dan juga untuk Vivo Y30 dibekali dengan harga 2.799.000. Bedanya berapa ya guys? Yang pintar matematika nih, komen di bawah ini. Bedanya sekitar 600.000 rupiah. Wah, dari harga udah jauh, pasti spesifikasinya mungkin jauh juga ya. Nah, untuk di Vivo Y20 itu dengan layar lebih besar ya daripada Vivo Y30, yaitu dengan ukuran layar 6,51. Sedangkan untuk Vivo Y30 justru cenderung lebih kecil layarnya, yaitu 6,47. Nah, untuk segi kamera belakang di Vivo Y30 itu dibekali dengan 4 kamera. Sedangkan untuk Vivo Y20 itu masih 3 kamera. Dan juga untuk kamera depan untuk Vivo Y20 itu masih water drop screen ya. Kalau Vivo Y30 dia sudah mengusung ultra screen layar.
Untuk segi baterai ini sama-sama 5000 mAh. Namun di Vivo Y20 dia menggunakan tipe B ya, atau Type B. Dan juga untuk Vivo Y30 sudah menggunakan Type C. Untuk memori atau RAM-ROM-nya Vivo Y20 itu dibekali dengan RAM 3/64 GB, sedangkan untuk Y30 4/128 GB. Nah, untuk segi desain mungkin untuk Vivo Y20 itu menggunakan desain 2,5D ya, lebih kotak, sedangkan untuk di Vivo Y30 dia mengusung desain 3D. Nah, buat kalian yang bingung, aduh yang mana ya, misalkan untuk segi desain itu tergantung selera kalian ya. Untuk warna ini kece banget sih dua-duanya, mantep banget ya untuk Vivo Y20 dan Vivo Y30 ini desainnya keren. Memang Vivo ini mengunggulkan desain, keren banget ya guys. Kalian bisa lihat sendiri di depan kamera, di hadapan kamera ini keren banget dengan warna-warna yang seger dan juga kekinian ya untuk di Vivo Y20 versus Vivo Y30 ini. Jadi buat kalian yang bingung pilih mana sih antara Vivo Y20 dan Y30 itu kayaknya sih nggak usah bingung, karena mungkin di budget 2 jutaan gitu ya. Buat kalian yang masih punya tabungannya minim itu bisa pilih Vivo Y20. Karena kenapa? Untuk segi desain ini sangat mewah dan juga udah menggunakan side fingerprint ya. Jadi teknologinya juga sangat terbaru. Jadi buat kalian yang punya budgetnya minim, gak usah maksain ke Vivo Y30, karena untuk desain, kamera dan juga performa ya, karena menggunakan Snapdragon 460 ini udah keren banget di harga 2 jutaan. Karena pas aku review hari ini harganya 2,2. Jadi buat kalian yang punya budget minim boleh ke Vivo Y20. Buat kalian yang punya budget lebih itu bisa memilih ke Vivo Y30. Nah, untuk segi RAM-ROM itu otomatis lebih besar Vivo Y30 karena perbedaan harganya itu kan 600.000 ya. Tapi buat kalian yang suka main game itu nggak usah khawatir harus ngumpulin budget lagi, karena meskipun budget minim tinggal kita beli Vivo Y20 aja, itu udah keren sih. Untuk di Vivo Y30 untuk kapasitas RAM-ROM udah besar, namun untuk chipset dia masih menggunakan MediaTek ya, Helio P35 ya kalau nggak salah untuk Vivo Y30. Jadi kalau kalian tanya pilih mana Vivo Y20 versus Y30, menurut aku sama-sama bagus ya guys. Untuk segi spesifikasi sangat sesuai dengan harganya. Oke guys, itu dia untuk cover Vivo Y20 versus Vivo Y30. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang masih bingung antara Y20 sama Y30. Buat kalian juga boleh share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi ter-up-to-date dari aku, Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang mau menambahkan, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh juga komen di bawah ini. Buat kritik saran, boleh juga komen di bawah ini, tapi yang sopan ya guys. Buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Aku doakan semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, panjang umur ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.